Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin selamat siang. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima, Hukum Internasional bersama Bapak. Oke ya, jadi seperti yang sudah Bapak bilang bahwa kita mungkin cuma 5 kali pertemuan saja. Ya, jadi setelah 5 kali pertemuan ini mungkin ada penugasan dari Bapak ya lewat Simari ya nanti dikerjakan dan kemudian dosen-dosen lain yang mungkin akan melanjutkan. Oke, kita akan langsung saja share screen. Kita lanjutkan pertemuan hari ini. Minggu kemarin kalau tidak salah kita sudah banyak bicara soal konsep dependensi negara. Ya, jadi bagaimana negara terdependensi yang kemudian bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Positif dalam artian bahwa dependensi atau ketergantungan itu merupakan keniscayaan dalam hukum internasional ya, karena seperti yang dibilang oleh Hugo Grotius, tidak mungkin ada negara yang bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Nah, tetapi dalam konteks yang lebih realis, kita juga melihat bahwa banyak ya negara-negara yang terdependensi secara negatif oleh negara lain. Sudah Bapak bahas minggu kemarin, yang kemudian tentu hal tersebut berdampak kepada kedaulatan suatu negara. Hari ini ya Bapak akan secara singkat, Bapak punya 4 slide yang harus Bapak cover selama setengah jam lebih kira-kira ya. Jadi selama setengah jam lebih ini Bapak akan mengcover 4 slide, makanya Bapak mungkin akan sangat ringkas saja. Bapak akan bicara hari ini kedaulatan wilayah. Ya, Bapak akan bicara tentang territorial sovereignty, ya, kedaulatan wilayah atau kedaulatan yang berbasis kepada batas-batas wilayah. Ya, jadi ini kita sudah bicara wilayah yang tangible ya, tangible dalam artian dia sudah jelas ya batasnya timur, barat, utara, selatan. Jadi suatu negara itu pasti punya batas-batas wilayah. Sebagaimana yang Bapak jelaskan di pertemuan pertama ketika kita bicara soal konferensi Montevideo. Oke, tapi sebelum kita masuk ke kedaulatan wilayah, ya Bapak akan bicara dulu soal kedaulatan secara umum. Ya, jadi kalau kita bicara kedaulatan kan kita bicara suatu ya, kita bicara hal politik sebenarnya, kita bicara kekuasaan, ya kan? Dan kekuasaan itu sejauh mana kekuasaan itu bisa diaplikasikan. Nah, makanya kita bicara dalam konteks kedaulatan dalam konsep jangkauan. Nah, kalau kita bicara scope, kalau kita bicara jangkauan berarti sejauh mana jangkauan ini bisa dirasakan. Ya, jadi dalam pertemuan hari ini Bapak membahas 2 kedaulatan, pertama eksternal, kedua internal. Ya, eksternal berarti dia kedaulatan keluar, ya. Jadi kedaulatan keluar ini yang disebut sebagai independensi negara, ya, independensi negara yang dicirikan oleh adanya kedudukan yang sama, equal bagi sebuah negara dalam interaksi internasional dengan negara-negara lainnya. Nah, ini kan idealnya seperti itu. Idealnya kan kalau kita bicara hukum internasional, kalau kita bicara organisasi internasional, kita bicara soal wadah di mana negara-negara itu memiliki kedudukan yang equal, kedudukan yang setara, terlepas dari besar kecilnya suatu negara, terlepas dari agama mayoritasnya apa, terlepas dari GDP-nya atau ekonominya berapa. Ya, tapi lagi-lagi ini konsep teoritik. Ya, jadi pertemuan hari ini kita bicara konsep yang teoritik, bicara soal kedaulatan eksternal. Nah, untuk menjamin keberadaan kedaulatan eksternalnya, maka suatu negara haruslah memiliki. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya negara itu bisa memiliki kedaulatan keluar? Dalam artian dia dihormati oleh negara lain, kemudian kebijakannya didengar oleh negara lain, gitu loh ya. Pengaturan dan juga perjanjian internasional yang diikuti oleh negara tersebut juga ditaati oleh negara-negara lain. Nah, bagaimana caranya untuk menjamin itu? Setidaknya ada 2. Pertama, suatu negara harus memiliki sebuah jurisdiksi, ya, kewenangan atas wilayahnya dan warga negara yang mendiaminya. Bapak sudah menjelaskan kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya apa yang dimaksud dengan jurisdiksi. Jurisdiksi adalah kewenangan ya dalam hukum internasional dan hukum nasional di mana warga negara ya individu-individu dalam suatu negara itu tunduk dan taat kepada hukum nasionalnya. Itu pertama, jurisdiksi. Yang kedua adalah jurisdiksi itu ada wilayahnya. Ya, misalnya jurisdiksi Indonesia di mana sih? Ya, sesuai dengan batas wilayah Indonesia.
Ya, ada misalnya perbatasan dengan Malaysia, perbatasan dengan Australia dan lain-lain. Itu sudah jelas pembatasannya. Ya. Nah, dari batas-batas itulah kemudian negara menjalankan jurisdiksinya. Ya, ini sebenarnya ulangan dari pertemuan pertama kita, ya, bahwa syarat sahnya suatu negara dalam hukum internasional dia punya wilayah. Wilayahnya jelas, batas wilayahnya dan juga batas kewenangannya. Jadi wilayah itu, kawan-kawan, itu menentukan sejauh mana kewenangan dijalankan oleh suatu negara. Yang kedua adalah adanya suatu prinsip non-intervention, ya, atau pengakuan bahwa tidak boleh ada intervensi dari negara lain kepada negara tersebut. Ya, jadi bicara soal kedaulatan, pertama dia bicara wilayahnya. Jadi wilayahnya harus jelas dan suatu negara itu harus berdaulat di wilayah tersebut. Kedua, negara tersebut tidak boleh diintervensi. Makanya dalam prinsip PBB, prinsip ASEAN, ya, prinsip yang paling penting adalah non-intervention. Prinsip untuk tidak saling mengintervensi. Prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan domestik negara-negara lain. Nah, ini prinsip yang sangat penting, tetapi juga tentu bisa kita perdebatkan. Ya, jadi prinsip non-intervention bisa kita perdebatkan, misalnya bagaimana kalau ada kejadian yang luar biasa di suatu negara. Bapak sudah bicara soal intervensi ya, kalau tidak salah minggu yang lalu Bapak sudah bicara intervensi, ada yang negatif juga ada yang positif. Ada yang humanitarian intervention. Ya, ada intervensi kemanusiaan. Oke, itu boleh. Ya, tapi yang paling banyak terjadi adalah intervensi-intervensi mungkin yang mencederai kedaulatan. Ya. Nah, itu bisa kita bahas nanti, makanya Bapak minggu kemarin kalau tidak salah meminta kalian untuk mencari film Hotel Rwanda. Ya, jadi itu kisah nyata. Nah, dari film itu bisa kita lihat bagaimana intervensi dijalankan oleh PBB. Jadi bagaimana sih intervensi yang bagus oleh PBB, di mana yang benar-benar diperlukan. Ya, intervensi itu kapan sih memang benar-benar diperlukan? Nah, kira-kira gitu. Ya, tapi lagi-lagi seperti Bapak bilang, lagi-lagi Bapak ulangi bahwa PBB sebagai lembaga negara, sebagai lembaga internasional itu belumlah sempurna menjalankan kewajibannya, belum sempurna menjalankan kewenangannya. Ya, karena memang masih banyak praktek-praktek tebang pilih misalnya. Ya, itu bisa kita diskusikan nanti dalam soal atau dalam soal tugas ya, nanti akan Bapak kasih juga. Oke, itu yang eksternal, jadi kedaulatan keluar, sudah Bapak jelaskan ini hubungannya dengan HI. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai kedaulatan internal. Ya, jadi kalau eksternal disebut sebagai independensi, ya kan? Kalau kedaulatan internal itu disebut sebagai supremacy, ya, atau supremasi kalau bahasa Indonesianya. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu mirip-mirip. Ya, karena banyak serapan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, supremacy, independent, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi kalau yang bicara internal berarti kedaulatannya di dalam saja. Ya. Jadi kedaulatan internal ini ya negara tersebut ya memiliki sumber-sumber hukum. Ya, negara itu memiliki sumber-sumber hukum dan hukum itu ditaati ya. Hukum itu ditaati, dipatuhi oleh warga negaranya. Nah, maka di sana berlakulah kedaulatan yang bersifat internal, kawan-kawan. Ya, itu slide pertama kita. Jadi bicara soal kedaulatan dalam konsep jangkauan, semoga bisa dipahami ya. Jangkauan berarti bicara soal sejauh mana kedaulatan itu dijalankan. Semoga bisa dipahami slide pertama. Oke, kemudian nah kita akan lebih fokus kepada wilayah. Ya, seperti saya bilang tadi, kita lebih banyak bicara nanti kedaulatan teritorial yang bersifat kewilayahan atau territorial sovereignty yang merupakan bagian dari kedaulatan eksternal. Ya, dia lebih bersifat eksternal. Kenapa? Karena dia wilayah itu berbatasan dengan negara lain. Ya, jadi batas wilayah kita itu tentu berbatasan dengan negara lain. Batas wilayah dengan Timor Leste misalnya di NTT berarti berbatasan dengan Timor Leste. Batas wilayah dengan Australia di Laut Timor misalnya atau di Laut Arafura, ya berarti kita berhadapan face to face dengan
Australia kan. Begitu juga misalnya ketika kita bicara Natuna, ya hukum laut, ya kita bicara Natuna misalnya, Laut Natuna itu punya Indonesia, tapi setelah Pulau Natuna kita langsung berhadapan dengan Tiongkok. Ada Tiongkok di sana, ada Vietnam, ada Filipina dan lain-lain. Begitu juga kalau kita bicara misalnya Selat Malaka. Ya, jadi kalau kita bicara Selat Malaka ya selepas Selat Malaka ya ada Singapura dan ada Malaysia. Ya, makanya kemudian kedaulatan wilayah itu dianggap sebagai kedaulatan yang sangat urgent, sangat penting, sangat krusial. Kenapa? Karena dia berhadapan face to face dengan tetangga kita. Tetangga dalam artian belum tentu tetangga kita baik. Gitu ya. Jadi tetangga itu kadang-kadang ada baiknya, tapi juga kadang-kadang ada yang nyebelinnya. Ya, makanya kemudian kedaulatan diperlukan di sana. Nah, definisinya bagaimana bicara kedaulatan teritorial? Ya, kedaulatan penuh. Ya, jadi kita bicara soal kedaulatan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan jurisdiksi atau kewenangan secara eksklusif di wilayah negaranya. Yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya. Nah, jadi kalau kita bicara kedaulatan teritorial, kita bicara kedaulatan full, kedaulatan penuh. Kedaulatan penuh berarti kedaulatan yang tidak bisa ditolerir lagi, kecuali untuk lintas damai. Nah, jadi Bapak cerita dulu nih ya. Jadi kedaulatan teritorial itu kedaulatan yang penuh dalam artian kedaulatan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi apabila ada suatu entitas ya, ada suatu entitas atau ada suatu individu lain dari negara lain yang melintas di wilayah kita tanpa permisi, maka kita berhak untuk menembak jatuh entitas tersebut. Ya, jadi analoginya mungkin sederhananya begini kawan-kawan. Jadi kalau kalian punya rumah, ya rumah orang tua kalian tentunya, ya rumah orang tua kalian punya pagarnya sudah lumayan tinggi, ya kemudian kalian ketika sepi misalnya, ketika jalan di rumah kalian sepi, tiba-tiba ada orang yang naik ke tangga, bukan tangga sih, pagar. Kenapa tangga? Sorry, pagar ya. Jadi pagar rumah kalian, ya ada pagar rumah, pagarnya tinggi, pagarnya langsung dinaikin orang. Ya, tanpa permisi, tanpa babi bu, dinaikin orang pagar kalian. Nah, berarti kan sudah ada etikat tidak baik. Ya, tidak mengucapkan salam, tidak membunyikan bel dan lain-lain. Tapi orang itu langsung naik saja, set, langsung naik. Berarti itu orang nggak punya etikat baik. Ketika orang masuk ke wilayah kita dengan etikat tidak baik, ya tentu kita sebagai pemilik rumah punya kewenangan mutlak. Ya kan itu rumah kita. Ya kan kita punya kewenangan mutlak untuk mengusir atau untuk mempertahankan kedaulatan rumah kita. Nah, itu juga yang terjadi dalam konteks negara. Jadi negara juga seperti itu. Ya, Bapak cerita misalnya bagaimana dulu, nggak dulu-dulu banget sih, mungkin 4-5 tahun yang lalu ketika Ibu Susi masih jadi Menteri Perikanan, ya itu sudah banyak kita ada eskalasi ya, sudah ada eskalasi kekerasan di Laut Natuna. Misalnya ketika Tiongkok itu mengirim kapal perusak ya untuk mengawal kapal nelayannya. Jadi kapal nelayan Tiongkok yang nyuri ikan kita di Laut Natuna itu dikawal. Ya, itu dikawal oleh kapal pengrusak. Nah, itu kan berarti sudah ada eskalasi ya, sudah ada etikat tidak baik. Nah, itulah kemudian kenapa kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah itu dianggap memiliki kekuasaan penuh. Ya, makanya kita harus menjaga daerah-daerah perbatasan kita. Karena kalau tidak dijaga, orang akan bisa masuk di pagar kita. Ya, bayangkan kalau misalnya rumah kalian besar, ya lumayan besar lah ya. Jadi tentu ada pos-pos penjagaan kan. Ya kan kalau rumahnya lumayan besar berarti ada pos-pos penjagaan. Kalau misalnya ada yang naik pagar kalian ya tentu harus diusir. Ya, atau harus diintimidasi. Kenapa? Karena dalam wilayah itulah suatu negara itu melaksanakan hukumnya secara eksklusif. Ya. Jadi hukum itu berlaku berdasarkan wilayahnya. Jadi ketika suatu negara masuk ke wilayah negara lain ya karena lintas damai ya. Jadi ada sebutan istilahnya lintas damai. Mungkin kalian pernah merasakan lintas damai tapi kalian nggak sadar.
Jadi kalau kalian misalnya ke luar negeri naik pesawat, misalnya, anggaplah ke Singapura misalnya ya. Kalian ke Singapura itu sebenarnya kalian lintas damai. Jadi ketika kalian dari Jakarta mau ke Singapura, kalian beli tiket, punya paspor, punya visa ke Singapura, negara ASEAN, ya tetangga kita. Nah, kita sebenarnya izin tuh. Ya, jadi mungkin kalian aja nggak sadar. Ya, jadi ketika ketika pesawat kita mau masuk wilayah udara Singapura, pilot itu pasti akan menghubungi bandaranya, ya, atau ada menaranya kan, misalnya ada menaranya kan. Jadi menara itu dihubungi oleh pilot pesawat kita, izin untuk mendarat atau izin untuk lewat. Nah, misalnya rute lebih jauh lagi deh, misalnya mau ke Arab Saudi misalnya untuk umroh atau mau naik haji misalnya. Nah, itu dari Indonesia berapa negara yang dilewati, berapa wilayah laut yang dilewati, banyak ya. Kita melewati Singapura, Malaysia, Thailand, ya sampai kemudian ke daerah India dan lain-lain. Itu setiap kali kita masuk ke wilayah orang, kita harus izin. Kalau kita nggak izin, kawan-kawan, ya pesawat kita itu nanti akan dipepet. Ya, pesawat kita nanti akan dipepet oleh pesawat tempur. Itu pasti sudah. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Ya, disuruh balik kita, pasti disuruh balik. Kalau kita tidak izin dari pesawat kita nggak izin ke menara pantaunya, kita pasti akan diusir. Ya, kalau kita masih ngeyel, ya ditembak. Sama halnya seperti kapal. Ya, kapal juga seperti itu. Ya, jadi kapal lewat lintas internasional misalnya dari Selat Malaka sampai kemana misalnya ke terusan Swiss dan lain-lain, ya itu harus ada izin. Kalau tidak ada izin ditembak orang, jelas sudah. Ah, jadi ada giumnya kan. Jadi kalau kita bicara wilayah ya berarti ada giumnya ya, sama seperti orang Minang ya. Orang Minang mengatakan di mana tanah dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi di mana kalian berada, ya di sanalah hukum berlaku. Ya, jadi kalau kalian misalnya warga negara Indonesia berkunjung ke Singapura, yang kalian taati hukum Singapura, bukan hukum Indonesia lagi. Sama halnya juga kalau misalnya ada orang asing ke Indonesia, ya tentu dia harus menghormati hukum kita dong, bukan sebaliknya. Ya, nah, ini menarik misalnya kalau ada bagaimana Pak tenaga kerja asing misalnya yang lagi heboh sekarang gitu ya. Nah, itulah ya, itu beberapa problematika yang menarik dalam konteks hukum. Ya, kenapa? Karena mereka masuk lewat jalur perjanjian. Ya, mereka masuk lewat jalur perjanjian kerja dan lain-lain ya. Nah, ini juga permasalahan HI sebenarnya. Jadi kalau kalian mau mengangkat ini sebagai skripsi juga mungkin ada celah yang bisa kita angkat di sana. Nah, kedaulatan, ya kenapa sih kedaulatan penting ya? Kenapa? Karena kedaulatan adalah prasyarat politik adanya suatu negara. Nah, jadi negara itu hadir ketika dia punya kedaulatan. Ya, bayangkan kalau negara nggak punya kedaulatan, ya, negara diinjak-injak, negara dijajah, ya negara kalau jajah ya dia bukan negara. Ini membedakan antara negara dengan koloni, ya kan? Nah, kita kan bukan negara koloni lagi, tapi kita adalah negara yang merdeka. Maka tentu kedaulatan menjadi syarat penting dari hadirnya suatu negara. Kemudian kedaulatan juga menunjukkan kemandirian, kemerdekaan, dan fungsi dari negara. Jadi negara itu berfungsi ketika dia punya kedaulatan. Ya, dia bisa menjalankan hukum, dia bisa menjalankan aturan, dia bisa menjalankan penegakan hukum, ya kan? Ketika dia memiliki kedaulatan. Negara-negara koloni, misalnya dulu ya Hindia Belanda lah, Indonesia dulu. Kita nggak punya kekuatan apapun, kita nggak punya kekuatan militer, kita nggak punya kekuatan eksekutorial, kita tidak punya kedaulatan kepolisian, kita tidak punya kedaulatan kejaksaan dan lain-lain untuk penegakan hukum, nggak ada. Nah, maka kemudian ketika sudah menjadi negara, maka tentu kedaulatan itu menunjukkan kemandirian, kemerdekaan, dan fungsi dari negara itu sendiri. Oke, kawan-kawan, singkat saja. Kita akan masuk ke rezim kedaulatan wilayah. Nah, ini menarik ya. Jadi kita akan masuk dulu hari ini pertemuan terakhir rezim kedaulatan wilayah. Jadi kedaulatan wilayah itu macam-macam rezimnya loh. Rezim itu berarti apa ya? Semacam konteks ya. Jadi semacam konteks di mana kedaulatan itu dilaksanakan.
Ya, ini masih ada yang berlaku, tapi juga tapi juga ada yang tidak berlaku, ada yang masih berlaku lagi, ya. Misalnya kita bicara soal status wilayah mandat atau negara protektorat. Ya, jadi kalau kita bicara negara protektorat, itu artinya adalah negara yang diprotek, negara yang dilindungi oleh negara lain. Nah, ini jadi mirip-mirip dependensi ya. Kita minggu kemarin bicara dependent state, tapi kalau negara protektorat ini sebenarnya konteksnya Perang Dunia Pertama, ya Perang Dunia Pertama nih, ya. Jadi Perang Dunia Pertama sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Perang Dunia Pertama terjadi, Eropa itu membentuk namanya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Ya, bahasa Inggrisnya League of Nations. Sebelum adanya PBB, ada Liga Bangsa-Bangsa dulu. Ya. Jadi dalam piagam Liga Bangsa-Bangsa pasal 2, nah itu disebutkan. Ya, jadi pasal 2 Liga Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa negara-negara yang kalah di Perang Dunia Kedua, negara-negara yang kalah di Perang Dunia Pertama, ya, itu daerah-daerah jajahannya akan diprotektorat oleh negara pemenang Perang Dunia Pertama. Ya, jadi itu ya, kalau namanya perang, winners take all. Yang menang mendapatkan semuanya, sedangkan yang kalah menjadi abu. Kira-kira begitu kalau perang. Ya, jadi di Perang Dunia Pertama juga seperti itu. Jadi ya Perang Dunia Pertama yang berhadapan adalah Eropa Barat berhadapan dengan Jerman ditambah Ottoman. Ya, Yugoslavia juga ikut Ottoman, Turki. Ya, nah jadi dulu kisahnya Turki atau Ottoman itu menguasai hampir seluruh Afrika Utara. Ya, jadi Afrika Utara ya tahun 20-an, 40-an itu hampir semuanya adalah wilayah dari Ottoman. Ya, Turki Utsmani. Tapi karena Turki Utsmani terlibat di Perang Dunia Pertama bersama-sama dengan Jerman dan kemudian sialnya mereka kalah. Ya, jadi Jerman itu kalah 2 kali ya, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama mereka kalah, ya, ikut perjanjian Versailles di Prancis. Salah satu poin dari perjanjian Versailles adalah wilayah jajahan Jerman itu bukan dikembalikan, ya, wilayah jajahan Jerman itu bukannya merdeka, tetapi diambil oleh negara pemenang. Jadi beda ya antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. Jadi kalau Perang Dunia Pertama negara-negara jajahan Jerman ya atau negara-negara di bawah kekuasaan dari Turki Utsmani dan lain-lain itu diambil oleh negara pemenang. Kalau Perang Dunia Kedua kan enggak. Ya, jadi Perang Dunia Kedua dimerdekakan. Ya, jadi semangatnya beda. Jadi semangat Perang Dunia Pertama itu masih kolonialisasi. Nah, maka kemudian contohnya adalah Palestina, ya, atau Palestina yang sampai hari ini juga masih berkecamuk, misalnya awal mulanya dari mana sebenarnya? Jadi kalau kita bicara sejarah, Palestina ini dulu bagian dari Ottoman, ya. Jadi daerah Afrika Utara sampai ke daerah Persia kalau tidak salah itu dimiliki oleh Ottoman, Turki. Tapi karena Ottoman Turki kalah di Perang Dunia Pertama, maka kemudian Palestina itu menjadi wilayah protektorat Inggris. Nah, di sanalah awal mulanya ya. Jadi kenapa kemudian ada Israel dan lain-lain, itu panjang kisahnya. Tapi Bapak nggak mau banyak bicara ke sana, tapi Bapak mau mencontohkan saja kalau dulu Palestina itu pernah menjadi negara protektorat Inggris karena kalah ya, karena Turki Ottoman kalah di Perang Dunia Pertama. Begitu juga daerah Afrika ya, daerah Afrika Utara, Timur, Barat itu banyak dikuasai oleh Italia dan juga oleh Jerman. Sialnya juga Jerman kalah dan kemudian negara-negara tersebut dicaplok lagi oleh Inggris. Namibia, Kenya, Swahili, ya, daerah-daerah Afrika, yaitu dulu jajahannya Jerman diambil, diprotektorat, namanya protektorat, ya, diprotek, dilindungi. Ya, oke itu. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, walaupun ya Bapak bilang ya, ada loh masih negara-negara yang secara sukarela, ya, banyak negara-negara kecil, ya, negara-negara kecil yang dulunya dijajah oleh Prancis, dijajah oleh Jerman, ya, itu tidak mau memerdekakan dirinya. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya masih ada loh
negara yang sukarela untuk dijajah, itu ada. Jadi ketika Perang Dunia Kedua berakhir 45, itu bukan berarti semuanya memilih merdeka loh. Memang Indonesia memilih merdeka, Malaysia, Singapura, negara-negara Afrika lain banyak memilih merdeka. Tapi ada juga negara-negara yang merasa sudah nyaman. Kita tetap aja lah sama Prancis misalnya. Ya, misalnya seperti New Macedonia, ya. New Macedonia itu masih punya Prancis. Ya. Kemudian daerah-daerah kepulauan kecil di Pasifik itu ada juga masih yang dimiliki oleh Amerika, Samoa misalnya. Jadi ada Samoa itu ada dua, ada Samoa yang merdeka, ada Samoa Amerika. Nah, itu masih punya Amerika sampai sekarang. Nah, jadi ada masih ya daerah-daerah bisa dibilang protektorat, ya, tetapi bukan dalam konteks penjajahan. Oke, itu wilayah mandat pasal 2 Liga Bangsa-Bangsa. Tentu Liga Bangsa-Bangsa sudah hilang, diganti oleh PBB. Jadi sebenarnya secara hukum tidak ada lagi negara protektorat. Walaupun prakteknya ya masih ada negara-negara yang menundukkan dirinya secara sukarela. Oke, kemudian yang kedua ini menarik, yaitu terra nullius. Nah, jadi kenapa sih terra nullius itu hadir gitu? Nah, ini konsep terra nullius ini adalah konsep mungkin bisa dibilang konsep tua ya, konsep yang sangat tua, klasik dari hukum internasional. Ya, ini awal mula dari penjajahan ya atau kolonialisasi. Ya, jadi ini adalah konsep dari negara-negara Barat ketika negara-negara Barat menemukan benua baru. Ya, jadi misalnya terra nullius ini bahasa Latin. Terra itu berarti tanah, nullius itu null, tidak dimiliki. Jadi terra nullius artinya adalah wilayah yang dianggap tidak bertuan. Ini adalah paradigma Eropa dulu. Ya, Bapak ambil contoh misalnya ketika Cornelis van de Houtman, orang Belanda, datang ke Banten, dia mendarat di Banten, ya Cornelis van de Houtman tuh memakai istilah terra nullius. Ya di Banten dia melihat ada orang loh pribumi, tapi orang-orang pribumi itu dianggap bukan manusia. Ya, jadi rasis memang masih ya Eropa waktu saat itu. Jadi dia menganggap bahwa Banten dan sekitarnya itu terra nullius. Contohnya lagi misalnya di Amerika, ketika Christopher Columbus datang ke benua Amerika, ya dia melihat orang Indian, dia ngeliat ada orang Indian nggak pakai baju dan lain-lain. Oh, tapi dia menganggap itu bukan manusia, itu barbar itu manusia nggak jelas itu, kata Christopher Columbus. Maka kemudian Christopher Columbus menancapkan bendera Spanyol ya di Amerika dan mengatakan benua Amerika ini terra nullius. Nah, itu awal mula penjajahan. Contoh ketiga misalnya Australia. Ya, Australia. Pertama kali yang datang ke Australia dari negara barat adalah Inggris, James Cook namanya. Nah, jadi James Cook ketika pertama kali tersesat, ya, jadi ceritanya James Cook itu ketemu sama Australia itu sebenarnya kecelakaan. Ya. Kecelakaan kenapa? Karena dulunya sebenarnya dia itu tidak ada keinginan untuk berlayar ke daerah utara, ya. Tapi ketika melihat orang-orang Bugis, ya, pelaut-pelaut Bugis banyak ke daerah utara, James Cook itu mengikuti. Jadi sebenarnya mengawali orang datang ke Australia itu sebenarnya orang Bugis loh. Ada sejarahnya itu. Ya, tapi kemudian James Cook yang pertama menetap. Jadi ketika dia mengikuti orang Bugis berlayar, ternyata dia ketemulah sama benua Australia. Ketika sampai ke benua Australia dan menetap, James Cook juga bertemu dengan orang-orang aborigin. Ketemu dia. Orang-orang aborigin itu kulitnya hitam, keriting gitu ya, nggak pakai baju. James Cook juga rasis. Maka kemudian James Cook mengatakan ini daerah tidak bertuan. Australia adalah terra nullius. Nah, jadi ini konsep yang sebenarnya jahat ya, terra nullius. Kenapa? Karena dia mengawali kolonialisasi. Jadi kolonialisasi tidak akan terjadi kalau mindset dari orang Eropa itu tidak terra nullius. Kalau saja misalnya mindset orang Eropa itu menghargai warga sekitar, oh, oke, warga sekitar nih kita bisa berteman, kita bisa bekerja sama, ya mungkin tidak akan ada penjajahan ya dan eksploitasi. Tapi yang terjadi kan mindset dari Eropa, mereka terra nullius.
ya Indonesia, Filipina, Australia, Amerika, yaitu dianggap sebagai terra nullius oleh mereka. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi terra nullius ini konsep yang Bapak rasa sangat penting untuk dibahas di HI. Kemudian yang berikutnya adalah terra komunis. Nah, ya, jadi jangan dikira kalau bicara komunis itu berarti komunisme, enggak. Ya, jadi komunis itu bahasa Latin. Artinya dimiliki bersama. Ya, jadi kalau kita bicara terra komunis, kita bicara soal wilayah, ya, wilayah daratan atau wilayah lautan yang merupakan heritage for humankind. Ya, ada loh wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ada wilayah yang menjadi warisan, ya, menjadi warisan bagi anak cucu kita. Ada yang tahu nggak kira-kira wilayah apa itu? Ya, setidaknya ada dua. Ya, pertama adalah kutub utara, yang berikutnya adalah kutub selatan. Jadi kutub utara, kutub selatan itu kan es semua isinya. Ya, nggak ada yang mau tinggal di sana. Tapi sebenarnya tidak ada yang memiliki, tapi sebenarnya kedua-duanya dimiliki. Ya, kedua-duanya dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Jadi kalau kalian mau migrasi, ya, dengan mudah dan nyaman, ya tinggal ke kutub utara atau kutub selatan saja. Ya, tapi dia dianggap sebagai warisan. Ya, warisan bagi seluruh warga dunia. Dan biasanya di sana terra komunis di sana hanya untuk wilayah-wilayah riset sih. Jadi untuk riset, misalnya untuk riset pencairan es di Antartika dan lain-lain. Nah, itu biasanya risetnya ada di Antartika dan Arktik. Nah, itu ya. Nah, kita masuk ke slide terakhir. Bapak tidak bisa menjelaskan secara padat ya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya Bapak Ibu yang lain bisa ya. Jadi ada cara-cara mendapatkan kedaulatan wilayah. Ya, dari cara-cara yang tradisional sampai kemudian cara-cara yang kontemporer. Ya, nanti kita bahas sebentar. Occupation, ya, cara tradisional pertama adalah okupasi atau occupation. Nah, apa yang dimaksud dengan occupation atau okupasi? Ya, intinya adalah penguasaan terhadap terra nullius. Nah, ini Bapak bahas tadi kan. Jadi Amerika, Belanda, Inggris, ya, itu melakukan okupasi terhadap terra nullius yang mereka anggap sebagai terra nullius, padahal enggak. Ya, ini awal mula penjajahan. Nah, itu cara-cara mendapatkan kedaulatan wilayah tuh. Bagaimana sih dulu kisahnya Inggris bisa menjajah Amerika, kemudian mendirikan koloni di sana? Ya, bagaimana kisahnya Inggris mendirikan koloni di Australia, atau Belanda mendirikan koloni di Indonesia, atau bagaimana Portugis mendirikan koloninya di Timur Leste, misalnya. Spanyol di Filipina dan lain-lain, itu adalah okupasi. Penguasaan terhadap terra nullius. Nah, kemudian yang kedua, prescription atau preskripsi. Penguasaan damai dan de facto, tapi bukan terhadap terra nullius. Nah, jadi ini antik juga nih. Jadi ada loh penguasaan damai de facto terus-menerus, tapi tidak kepada terra nullius. Jadi ada suatu daerah itu dimiliki oleh negara lain misalnya, tapi kemudian pengaruh dari negara lain ya itu dominan juga di sana. Bapak ambil contoh misalnya di Kanada. Ya, jadi kalau kalian lihat di Kanada, bisa googling Kanada. Kanada itu negara yang unik. Kenapa? Karena dia dulu dijajah oleh Inggris dan juga Prancis. Ya, jadi dulu lebih awal datang Prancis. Jadi Prancis datang duluan, daerah Quebec, daerah Ottawa itu daerah Prancis dulu. Jadi Canadian French ya, Canadian French. Nah, tapi kemudian Inggris datang, dan ketika Inggris datang mereka nggak bertempur, mereka nggak berantem. Nah, tapi secara gradual ya orang-orang Inggris tuh menguasai hampir semua negara-negara kota di Kanada. Nah, itu bisa dibilang bisa disebut sebagai preskripsi. Jadi penguasaan damai, gradual, pelan-pelan, tetapi efektif. Kemudian yang ketiga, aneksasi. Nah, ini juga terjadi di mana-mana ya. Annexation, penjajahan paksa. Nah, ini banyak kisahnya nih. Ya, dunia ini penuh dengan penjajahan sebenarnya. Ya, bagaimana Eropa menjajah Afrika misalnya. Bagaimana Ottoman ya menguasai hampir semua Asia misalnya.
kemudian Rusia itu sampai punya koloni di Swedia dan lain-lain gitu. Ya, itu juga ada faktor aneksasinya ya. Mongol juga banyak ya. Jadi kalau kita bicara Mongol juga banyak melakukan aneksasi ya kepada daerah-daerah. Ya, Eropa apalagi ya. Eropa kan sudah menjajah Afrika, sudah menjajah Asia dan lain-lain, itu namanya aneksasi. Kemudian cession ya, cession ya, kalau bahasa Perancisnya. Nah, itu proses perjanjian atau pembelian. Jadi ada loh wilayah-wilayah dari suatu negara yang dulunya dibeli. Ambil contoh misalnya Alaska. Ya, mungkin kalian tahu Alaska ya. Alaska adalah negara bagian dari Amerika Serikat. Dulunya Alaska itu adalah bagian dari Rusia. Ya, jadi Rusia itu dulu punya bentang daratan yang sangat besar. Tapi karena terlalu besar, maka kemudian Rusia ya kita beli aja lah ini, kita jual aja lah Alaska kepada Amerika Serikat. Ya, mumpung waktu itu Amerika mau beli. Ya, tapi ternyata kemudian Rusia itu agak kecele. Kenapa? Karena ternyata Alaska itu negara yang kaya. Ya, memang di luarnya Alaska itu hanya ada hanya ada salju, ya, ada salju, ada bongkahan es dan lain-lain. Tapi sebenarnya di dalam kulit buminya itu tersimpan minyak bumi di Alaska. Ya, itu perjanjian pembelian. Sama misalnya seperti daerah Louisiana, ya, daerah Louisiana di Amerika Serikat dulu dibeli Inggris, ya, dibeli Inggris dari Prancis. Ya, nah itu juga menarik. Kalau kalian pernah baca sejarah Pulau Manhattan, ya, Pulau Manhattan di Amerika Serikat itu punya Inggris. Ya, itu dulu dikuasai Belanda. Ya, dan pernah ditukar gulingkan di huruf ya, di huruf apa namanya, diganti dengan pulau di Indonesia. Itu pernah terjadi itu dulu. Ya. Kemudian plebisit. Apa itu plebisit? Pengalihan kedaulatan lewat referendum. Ya, jadi ketika ada referendum berarti ada negara baru yang muncul di sana. Contohnya 99 Timor Leste. Jadi ketika Timor Leste merdeka dari Indonesia itu lewat referendum. Lewat jejak pendapat akhirnya dimenangkanlah pro kemerdekaan di Timor Leste dan itu plebisit. Jadi kalau mau kasih contoh plebisit yang real adalah Timor Leste dengan Indonesia. Kemudian yang tradisional ada yang namanya akresi. Ya, akresi itu proses alamiah. Jadi penambahan atau pengurangan wilayah suatu negara karena proses alamiah. Jadi contohnya ini paling banyak di Jepang. Ya, jadi Jepang itu kan negara vulkanik ya. Jepang itu negara yang memiliki banyak gunung berapi aktif. Ya, mereka masih punya banyak gunung berapi aktif. Nah, gara-gara gunung berapi itu kemudian di laut Jepang itu setiap tahunnya muncul pulau-pulau baru. Jadi Jepang itu kalau tidak salah pulaunya nambah terus setiap tahun, ada 1 atau 2 yang timbul, tapi juga ada yang tenggelam. Nah, itu tidak diinginkan. Jadi Jepang nggak mau bikin pulau buatan dan lain-lain gitu loh. Ya, dia semata terjadi karena alamiah. Nah, itu kawan-kawan cara-cara tradisional. Nah, kemudian cara-cara yang kontemporer, nah ini menarik ini. Ya, misalnya ada doktrin the right of self determination. Ya, the right of self determination, hak menentukan nasib sendiri. Ini mirip seperti plebisit, tetapi perbedaan dari plebisit adalah right of self determination ini lebih lebih berjangkar kepada prinsip HAM. Ya, prinsip HAM. Misalnya yang lagi menarik sekarang dan juga sangat sensitif adalah Papua. Ya, jadi Papua kan pengen banget ya, beberapa kelompok di Papua itu ingin sekali melepaskan diri dari Indonesia. Ya, OPM. Ya, nah, OPM itu mereka prinsipnya mereka memakai the right of self determination, hak menentukan nasib sendiri. Mereka minta kepada pemerintah Indonesia hak penentuan itu sendiri. Tapi sampai sekarang belum diiyakan oleh kita, memang sangat berbahaya. Ya. Tapi itu intinya kontemporer ya, pernah terjadi di mana-mana right of self determination dan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil.
Contoh di Eropa adalah Spanyol. Ya, Spanyol itu jangan salah ya, Spanyol itu punya banyak wilayah yang heterogen. Ya, mereka punya daerah Bosquet ya. Bosquet itu daerah dulunya daerah apa ya? Daerah Avalon ya. Kemudian mereka juga punya Katalan ya, Barcelona. Nah, itu sebenarnya dulu bukan wilayah Spanyol. Jadi Katalan itu sampai sekarang mereka punya bendera, punya bahasanya sendiri yang berbeda dari bahasa Spanyol. Ya, jadi mereka juga selalu minta self-determination. Nah, kemudian ada lagi peralihan kedaulatan tanpa merubah wilayah, ya, uti posetis. Nah, ini sebenarnya lebih ke penggabungan negara, ya. Jadi kedaulatannya berubah tanpa merubah wilayahnya. Maksudnya wilayahnya malah berubah, malah nambah sebenarnya. Ya, uti posetis misalnya seperti penggabungan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah, itu sebenarnya uti posetis, ya. Kemudian yang lebih menarik lagi ada doktrin namanya effective occupation atau okupasi efektif. Nah, ini bisa dijelaskan dari kasus Sipadan Ligitan tahun 2005 ketika Malaysia berhasil mengambil Sipadan Ligitan dari Indonesia di ICJ, di International Court of Justice. Ya, kalau ada waktu nanti Bapak jelaskan ini. Kalau ada waktu tapi Bapak nggak yakin kita punya waktu, ya. Tapi intinya itu, ya, cara-cara kontemporer, ya. Seandainya Bapak masih di Indonesia, mungkin Bapak akan kasih materi tentang Sipadan Ligitan ini. Kemudian succession of state, suksesi negara. Nah, jadi suksesi negara berarti pelepasan suatu negara dari negara induknya, tapi secara legal, biasanya dari negosiasi. Jadi banyak negara-negara yang melepaskan diri dari negara induknya juga. Ya, itu ada beberapa contoh yang bisa kita elaborasi. Nah, kawan-kawan, kira-kira demikian ya, sudah lewat setengah jam ini, Bapak singkat saja. Tapi intinya kita sudah banyak bicara banyak hal ya, dari syarat negara dalam hukum internasional, dari kedaulatan, intervensi, dependent state dan lain-lain ya. Bapak harap nanti bisa dikerjakan tugasnya. Nanti mungkin kita bisa ketemu dalam perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.